Lu anak Tuhan Yesus. Iya. Teman-teman di sini anak Tuhan Yesus. Gua? Lu anak Tuhan Yesus. Kalau gue perspektifnya gitu, gini. Agree. Gue dulu pas SM, sebentar Bim, sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kristen mana suaranya? Gila. Dua orang. Norak banget. Dua tapi semangat. Itu Enggak, tuh. ada juga. Yang Islam mana suaranya? Buset! Lu kalau izin gerejanya gak keluar, lu ngomong sama gua lah. Woi! Biar apa, Bib? Blacklist. Welcome to Login. Jadi biasanya bintang tamu dari luar. Betul. Bro. Oh gitu. Baru dia masuk. Kenapa gue di sini udah? Ya, berhubung lo udah masuk, sekarang masuk Islam aja lah. Baru mulai Bim, ini 0001. Belum. No, dia tadi bilang, gila corner lu enak banget, space lu. Kenapa? Iya. PW aja. Sorry, gua. PW gitu PW, kan. iya. Ah, Seru ya, kayak seru. Kayak nikmatin hidup Emang, banget. emang dia begitu. Gua lihat story-nya kan nambah tato terus ya. Gue casingnya kayak sini tapi hardware-nya situ, software-nya kayaknya. Iya, betul. iya. Betul. Lu mau kemana sih? Enggak, Diumpan maksudnya di belakang terus. lu Lu yang enggak ngumpan. Lu yang ketaatan ngumpan. kepada agamanya. Itu maksud Lu gue. yang nyampah, kenapa gue yang bersihin? Sejarahnya kan begitu selalu. Emang sejarahnya apa sih? Gua sesuaiin kok. Oh iya, Nih, gimana? pakaiannya gua kan kayak orang-orang Kristen Batak gitu kan. Aku juga di Iya baju kan? koko. Habib itu baju koko keren banget. Enggak kan, gua nggak tahu. Gua sering orang-orang kayak pastor-pastor itu pakai Oh. baju yang kayak gini. Iya. Tapi emang batik sih ini. Maksudnya kita berbeda agama tapi satu Indonesia. Iya, biar izin gerejanya gampang keluar dulu. Lu kalau izin gerejanya gak keluar, lu ngomong sama gua lah. Woi! Biar apa, Bib? Blacklist. Udah keluar aman. Iya. Tapi gue baru banget kita kontekan DM-an gue. Akhirnya gue scroll nih, Bib. Tadi pernah bikin konten sama Habib. Dan saudaraan karena bapaknya sekampung. Bapak lu berdua sekampung. Betul-betul sekampung. Di Amerika. Enggak dong. Enggak, bukan. Enggak, di reggae dong. Yo man. Ih, gila Ya, banget. enggak di Bondowoso. Di Bondowoso, Jawa Timur. Enggak, tadi Bahkan lu di nggak Sabah tahu. sama Madura, bokap. Bonyok gue itu fans beratnya Habib. Bonyok lu. Ih, nyokap Iya. gua setiap hari forward konten-kontennya Habib. Gokil. Makanya pas datang mereka seneng banget. Iya, tapi forwardnya konten yang belain Kristen dulu. Toleransi. toleransi. Di delete. Apa ini? Iya nggak sih? Lu pernah ngeliat gitu nggak? Nggak pernah ya? Enggak, Wah, Habib mah baik. Habib. Tapi itu tato lo ada yang ini nggak sih? Ada yang kayak kata-katanya Yesus gitu? Ada nih ayat favorit gua, Matius 6 ayat 33. Ah, gue tahu tuh. Coba. Maka jangan dengarkanlah saya, tapi kamu yang menjelaskan. Bahaya soalnya. Angle saya udah nggak mau gitu lagi. Iya. Pasti dulu tahu lah salah satu. Coba nanti ikutin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, gue baru dengar. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku tambah nikmat yang kuberikan kepadamu. Masuk. Bersyukur kan artinya berpihak kepada Ya. Tuhan. Ya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kafir terhadap nikmatku, maka azabku pedih. Maka azabku. Iya sama kan, maksudnya secara nilai bahwa mari kita berpihak kepada Tuhan yang kita yakini agar hidup kita baik-baik aja. Iya nggak sih? Gitu kan benar. maknanya ya? Kalau kita ikut Tuhan, semuanya Dia akan beresin. Oke. Itu ayat favorit lo. Ini Salah ayat yang satu, sama salah satu. dengan ini nggak sih? Mongol waktu itu yang mau NATO nggak sih? Mongol soalnya mau NATO ayat juga. Oke. Kalau gua kan selain Ya. NATO itu juga haram, nggak boleh. Tapi juga kalau NATO itu nggak boleh, ayat itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi kalau dalam Islam. Nah kalau di Kristen nggak ada masalah. Oh, kalau Kristen kita Jelasin, bawa bro. ayat ke kamar mandi Jelasin, selalu. bro. Oh iya. Dibawa boker, Bib.
Soalnya kan Alkitabnya sekarang di sini semua. Oh iya, di HP. Iya, betul. Kirain ada yang NATO di... Wih, sambil lu buang air, main Mobile Legend. Kan bisa ya. Kalau zaman dulu di gereja gitu kan, mari saudara-saudara kita buka Alkitabnya. Zaman sekarang mari saudara-saudara kita buka handphone nih. Oh, gini bro, kita berbeda agama, menurut gua gak ada masalah. Betul. Itu toleransi. Tapi kalau game Free Fire aja deh bro. Gila banget kan? Gimana? Berarti enggak, kalau di Islam itu kalau di HP gak ada masalah. Sebagaimana orang yang hafal Al-Quran juga masa gak masuk kamar mandi karena Al-Quran ada di dalam kepalanya. Betul. Jadi yang gak boleh itu membawa mushaf atau yang di HP dibuka di dalam kamar mandi. Nah atau gini, lu pakai kalung ada ayatnya. Ya. Itu kalau orang Islam harus dibuka, ditaruh di luar. Ya. Nah pas keluar, kemana kalung gue ya? Nggak ada laptopnya. Nggak, ditaruh di tempat yang lebih aman. Oke, tapi ada teman-teman saya Muslim suka nato ayat Muslim yang bagus, ayat dalam Quran, itu berarti haram juga dong? Siapa teman lu tuh? Banyak. Nggak ada. Ada, Bib. Di sini biasa tulisan Arab, di sini gue tanya itu apa? Nah ini, jangan salah lo. Tulisan Arab nggak Keset berarti... juga ada di keset juga ada tulisan Arab. Bib, Marhaban, sumpah, selamat demi datang. Tuhan, sumpah, itu apa baru di punggung gede? Sirup marjan. Ayat Quran yang dia suka. Kayak sirup marjan gila banget, Bro. Iya, Bib. Itu tetap halal. Enggak, kalau di Islam nggak boleh. Emang nggak boleh. Jangan kan membawa itu ke kamar mandi. NATO aja nggak boleh kalau di Islam. Ah, nggak asik. Nah tapi kenapa nggak boleh? Iya, nggak apa-apa, nggak asik di dunia. Yang penting asik di akhirat nanti. Weh. Tapi kenapa kalau di Islam nggak boleh NATO? Karena nah ini orang salah paham. Viralnya itu bahwa karena air wudhu nggak masuk. Oke. Tapi itu yang emang gua tahu emang gitu. Lu nggak ya? Iya, gue juga dengernya gitu. Katanya air wudhu nggak bisa masuk. Nah sekarang kalau udah ada tato yang Foto gua ada sih di rumah. Ada toilet. Ada. Enggak apa, Bib. Kita bahas. Emang haram sih itu kayaknya. Enggak, soalnya gua kayak merasa dikeroyok kali Iya, sama. Saya di tengah, Bib. Kami, Bib. Jangan salah. Ini for your information. Mantap. Habib internasional. FYI. I know it. Bukan cuman yang di depan kamera loh, yang di belakang kamera itu penuh dengan keragaman dan toleransi. Bener. Katanya ada kamera yang kesini, kok nggak jadi sih? Gak pernah kepake. Tapi banyak yang Iya. Kristen. Kristen Lebih mana baik- suaranya? Dua orang. Norak banget. Dua tapi semangat. Itu Enggak, tuh. ada juga. Yang Islam mana suaranya? Buset! Kayak mau perang gue. Gila banget ya, gila banget. Kasian. Katolik mana suaranya? Lu bersuara dong. Apa ini? Maaf, salah. Tapi enggak. Tapi kan emang Ya. secara penyebutan pun kalau Kristen tuh berarti pasti Protestan. Soalnya gue taunya dulu Pasti. Kristen Katolik, Kristen Protestan. Sebenarnya begitu. Di luar negeri itu namanya Kristen Katolik, Kristen Protestan. Iya, gue taunya Tapi gitu. di Indonesia tuh dipisahkan. Yang Protestan dipanggilnya Kristen, yang Kristen Katolik dipanggilnya Katolik. Oh, Gitu. oke. Oh, itu mungkin kayak ini, AC Milan sama Inter Milan. Sama-sama Milan. Sama-sama Milan, tapi United sama City, sama-sama iya, Manchester. iya, Manchester. Tapi kan yang dibilang Milan itu AC Milannya. Kalau Inter Milan dibilangnya Inter Milan atau Inter. Betul. Bisa Iya kan? jadi, betul. Milan juga bisa bilang AC. Nggak ada. AC, lu Nggak kenapa? ada. Nggak AC sini. Oh, Nggak AC sini maksud gua. jadi kalau di Islam itu bukan karena itu, tapi karena Nabi secara teks memang melarangnya. Jadi walaupun Oke. ada tato yang menyerap air, tetap aja itu haram. Apa, Bib? Reason dalam Al-Quran itu apa? Kenapa Nabi melarang itu? Jadi di Islam itu ada sesuatu yang ada ilatnya, ada sebabnya, Ya. tapi ada yang nggak ada sebabnya. Nggak dijelaskan. Nggak gitu. dijelaskan Iya, oke. sebabnya. Iya. Nah, yang nggak dijelaskan sebabnya itu diantaranya adalah soal tato. Kenapa nggak dijelaskan? Karena dengan begitu kita tahu bahwa kita taat kepada Tuhan itu bukan karena kita memahami apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dan yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi betul-betul kita taat kepada Tuhan. Nggak Bukan semuanya taat harus kepada dilogikakan, akal ya. kita. Oke. Oke. Nah, kita tuh ada nggak sih dalam Bible kita deh?
Bible awal dulu deh. Ada nggak? Bahwasannya tato tuh nggak boleh. Oke, jadi kalau lu ketemu orang Kristen yang nggak boleh tuh tato, mereka bakal keluarin ayat itu kalau nggak salah, kalau Inggrisnya Leviticus, ininya tuh keluar Imamat. 19 ayat 28 kalau nggak salah. Isinya? Yang dibilang jangan menorehkan tanda-tanda pada tubuhmu, jangan merajahi tubuhmu gitu. Nah, kalau di orang beberapa yang bilang, oh itu artinya nggak boleh tato. Tapi balik lagi, kalau gue tuh selalu kita harus ngerti dulu konteksnya, karena waktu ditulis tuh maksudnya apa sih, gitu kan? Seringkali kesalahannya adalah kalau orang Kristen nih, Bib, kita baca Alkitab, kita kira Tuhan ngomong ke kita. Wah, ini baca nih, wah ayat ini bagus banget, oh gue tersentuh, gue nangis, Tuhan baik gitu. Nggak salah sih, tapi kalau mau benar-benar digali itu kita harus ngerti bahwa itu adalah seseorang menuliskan sebuah teks kepada orang lain di zaman itu. Berarti Tuhan ceritanya lagi ngomong ke orang itu, baru kita ngertiin dulu di situ, kita ngerti prinsipnya, baru prinsipnya yang bisa diambil dengan aplikasi di hari ini. Jadi nggak bisa mentah-mentah kayak di-download dan didengar gitu aja. Oh, keren. Kalau nggak miss kita, contohnya ayat itu. Ini bentar lagi gue tinggal bla disikat lagi. Keren. Gue suka nih. Oke. Nah, jadi contohnya waktu itu di zaman itu banyak penyembah berhala. Penyembah berhala kalau orang Kristen di zaman itu, orang Yahudi tuh bilangnya ya, yang menyembah dewa-dewa yang bukan Tuhan, bukan Allah ya. Nah, orang penyembah dewa-dewa ini tuh suka menandai tubuhnya tergantung dewa yang mereka sembah. Misalnya nyembah Baal, dicoret tuh B, kan nggak pakai tinta ya, dipotong-potong, digores di cutting, iya digores, ditandai, gua ada satu dilukai. tato kok di Thailand sini ada. Digores gitu? Bukan, kalau gue ditotok, di pak. Itu berarti kayak dilukai gitu? Dilukai. Jadi kayak membership gitu loh, gue penyembah dewa ini gitu. Kalau dia mu'alaf gimana tuh? Ditotok lagi, totok aura Islam. Aura Islam ada Bib. Belum tahu ya totok aura. Itu yang gue kadang agak keberatan tuh sama tato. Ini nggak bawa agama ya. Karena gini, tato tuh kan prinsipnya adalah keindahan salah satunya kan. Tapi kan seiring lu menua, tato tuh kan nggak lagi indah kan kalau udah lu turun tuh kulitnya. Solasir itu yang lebih pasti. Kayak buat gue ya, Mick Jagger tetap hot sih. Buat gue siapa lagi bro? Rockstar yang udah tua tetap keren sih, Bib. Gua pengen nyebut nama sebenarnya orang di kampung gua itu ada yang tatuan, pas tuanya jadi sorry itu sih bukan orangnya, tapi karena tatonya jadi jelek, Nan. Mukanya, badannya tuh jadi jelek. Ada temen gua, udah tua sekarang. Dulu badannya nge-gym gede gitu kan. Dia tato naga di sini, gede. Nah, iya. Udah tua, kecil, keriput jadi kayak cecek gitu. Iya. Gue yakin nih udah tua jadi belut nih. Iya kan? Dari ular keket tuh kalau jadi. Ular keket bisa jadi. Tapi kita nggak pernah ngomongin hari tua sih. Kita nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak. Oh iya, benar. Wow. Jadi artinya apa tuh kalau gitu? Ya kita syukur. Tobat. Apalagi lo tobat udah artinya. Dia mau bilang nikmatin hari ini. Iya, syukurin hari ini ada apa deh. Syukur. Gue udah ketahuan syukurin aja deh hari ini deh. Besok kita lihat what happen. Enggak, masuk lagi gitu tuh tadi. Kalau di Islam tuh ada asbabun nuzul atau asbabul urud. Sebab turunnya ayat atau sebab keluarnya sabda dari Nabi Muhammad. Dipahami sehingga kita tahu konteks keluarnya apa, bisa kita tangkap substansinya, dan substansinya kita ambil untuk dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang. Suka banget. Iya. Jadi menurut gua ya agama itu kan harus relevan di setiap zaman ya. Betul. Gue mau nanya Bib, cara pikir lu yang kayak gitu tuh, yang kayak nggak kaku, tapi substansinya apa, esensinya apa, bagaimana mengkontekstualisasi hari ini dan lain-lain. Itu Islam secara merata cara pikirnya gitu atau? Soalnya gue baru kenal lu yang kayaknya gue lihat tuh kayak menganut cara pikir gitu. Gitu. Makanya dia banyak kalau lu lebih. Makanya dia banyak musuh di Islam. Gue juga banyak nih. Iya makanya, ini gue suka nih. Tadi kan soal Over bilang ya kan. Menurut gue bagus Bib. Apa? Le mineral. Bib, tapi menurut gue orang-orang yang punya pemikiran kayak kalian tuh kenapa gue seneng ngobrol begini ya, karena gue tahu lu pasang badan banget di atas perbedaan. Maksud gue kayak kemarin misalnya gue ngobrol sama Habib sama Yusril, beda tuh, tapi beda. nyatu. Nah, yang menarik dari lu waktu kita beda tapi nyatu. Beda tapi nyatu. Beda tapi nyatu. Oh. Beda tapi mati. itu ini tren TikTok. Tahu. Ya, kita lagi mikir nih kemana ya? Iya. Enggak,
Tadi gue lanjutin ya. Itulah kenapa gue suka sama Habib, dan gue juga baru dengar tadi lu ngobrol, lu punya aliran tersendiri dalam Kristen. Kalau dibilang lu punya, seakan-akan bukan punya yang gua. bikin seakan-akan. Iya, bukan gue yang bikin. Lu punya pemahaman. Iya, pada titik ini. Sekte. Enggak. Bukan. Gini. Nyebutnya apa? Kalau gue antara NU dan Muhammadiyah itu cuman organisasi masyarakat. Betul. Ya. Yang kemudian kebetulan karena mereka punya majelis untuk mengkontekstualisasikan hukum-hukum Islam, maka terjadi beberapa perbedaan dalam amalan-amalannya. Nah, kemudian ada yang sekte atau kita nyebutnya mazhab. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mazhab. Nah, kalau di antara Kristen tuh apa? Sekte atau ormas atau gereja atau apa nyebutnya? Kalau dibandingkan sama yang lain ya, Kristen itu paling banyak tuh alirannya dan penafsirannya paling luas. Nah, lu tau nggak yang apa yang enggak? Apa? Katolik. Cuma satu ya? Iya, tunduk kepada paus. Jelas gitu korennya. Iya. Asik. Lanjut. Begitu ya. Lu mulai masuk nih. Gue mau baca nih. Mau gue jawab nggak nih? Gak usah jawab. Udah ini aja dulu. Tapi ya, gue sesama orang Kristen pun gue bingung. Ada Kristen Protestan, ada Kristen ini. Turunannya banyak. Dan tadi gue lu Kristen progresif. Iya. Boleh di-explain nggak? Gue pengen tahu deh. Sebelum kesana gini dulu, Nan. Maksud gue gini. Turunan pertama tuh apa? Maksudnya dari Kristen nih. Apakah aliran? Terus di antara aliran ini ada gerejanya atau gimana? Karena kalau di Islam tuh kan pertama madhab. Ya. NU dan Muhammadiyah itu satu madhab. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Tapi beda ormas. Itu di Indonesia atau di dunia, Bib? Apa? Di Indonesia aja atau di dunia? Di dunia begitu. Nah, kalau di Kristen tuh gimana step by stepnya? Kita bilangnya aliran sih kalau Indonesianya. Kalau bahasanya itu denominasi atau sinode. Denominasi. Iya, itu udah mulai ke level bawah-bawahnya. Tapi di paling atas tuh aliran dan pergerakan. Jadi kalau sejarah gereja itu kan kita percaya sama Tuhan Yesus, terus salah satu rasulnya Tuhan Yesus itu adalah Rasul Petrus. Ya. Petrus itu diberikan mandat, lu terusin nih kepercayaan ini, kabar tentang gua gitu. Nah, makanya di umat Katolik itu mempercayai Petrus itu sebagai paus pertama. Ya. Nah, aliran dari situ tuh itu terus tuh paus pertama, kedua, ketiga lanjut. Berarti ini belum ada Kristen, belum ada Kristen Protestan nih. Oke. Terus Katolik dulu nih. Katolik. Nah, waktu itu kan kekristenan di zaman itu yang belum disebut Katolik, dibilangnya kekristenan itu ditindas tuh sama Kaisar Romawi pada waktu itu. Sampai abad 3 tahun ke-300 karena masalah politik, kaisarnya itu agama yang tertindas justru dipakai sama Kaisar Romawi waktu itu untuk dijadikan alat pengambil kekuasaan. Oke, politisasi agama. Politisasi agama, biar gue bisa berkuasa, semuanya harus Kristen. Tiba-tiba dari yang tertindas malah jadi mayoritas. Oke. Pada satu titik ada satu orang yang namanya Martin Luther yang protes. Ya. Gak bener nih. Udah kacau nih, udah nggak murni lagi nih. Kita percaya bukan karena macam-macam, dan kita diselamatkan bukan karena macam-macam, tapi karena iman kita saja, kepercayaan kita saja. Sola gratia, sola tuh makanya dinamakan Kristen Protestan. Karena aliran diawali itu, dari protes. Iya. Berarti posisi Martin Luther dalam Kristen Protestan itu apa, bro? Dia ini kan berarti titik awal kemunculan Kristen Protestan. Berarti betul. posisi dia ini agung banget dong menurut lo? Enggak, kalau kita nggak melihat lebih kalau agung. ada dia kan Gak ada Kristen Protestan. Kalau cara pikir kita tuh kayak kalau nggak ada dia, Tuhan bakal pakai orang lain. Oke, good. Pas dia aja. Dia waktu itu juga ceritanya dia kumpulin teman-temannya, semua setuju nih pergerakan anak muda kan. Udah sampai gitu, terus dia tuh bilang kita akan protes, kita akan mereka mau apa ya, protes-protesnya itu diketok di pintu gereja Katolik waktu itu. Bajulah dia pagi-pagi. Yang lain nggak ada yang ikut. Dia sendirian? Dia sendirian doang. Makanya dikenal nama dia. Harusnya itu pergerakan sebuah kelompok gitu. Tapi dia sendiri paling berani diketok-ketok. Ya. Ceritanya berlanjut itu kalau nggak salah tahun 1600 ya kalau nggak salah. Jadi dari satu aliran Katolik itu melencenglah satu Kristen Protestan. Nah, tapi yang dari sini karena mereka lebih kayak pergerakan. Jadi kalau di Katolik dulu itu lebih terstruktur. Kita nggak boleh langsung ke Tuhan, nggak boleh baca Alkitab. Waktu itu udah dilarang tuh. Harus lewat pendeta, uskup, dan lain-lain. Oh, sanat. Kalau di Islam itu disebutnya sanat. Iya. Iya, gitu. ini apa...
guru dari guru ke guru itu ini transmisi keilmuan. Okay. Nah, gue nggak bilang buruk atau baik gitulah ya, tapi gue cuma bilang itu yang terjadi. Si Martin Luther ini bilang enggak, harusnya kita bisa berdoa langsung sama Tuhan, nggak perlu perantara dan lain-lain. Kepercayaan Kristen hari ini, disitulah pecah. Nah, berarti dari Yesus kemudian Katolik dan Protestan. Katolik tuh lurus terus tuh, masih lurus nih, paus terus kan. Ini yang Kristen pecah. Keterusan pecah. Iya. Tapi semua pecah ini Kristen, Protestan, kalau di Indonesia bilangnya Kristen. Tapi kalau di dunia sebenarnya mayoritas masih Katolik. Makanya orang Katolik di Indonesia kesel kalau dibilang kita juga Kristen gitu kan. Gitu. Itu yang sering gua bilang. Kalau lu menganggap diri lu mayoritas sebagai Muslim di Indonesia, maka ketahuilah bahwa di dunia kita itu bukan mayoritas. Yang mayoritas itu adalah Katolik. Sehingga kalau lo memperlakukan orang-orang non-Muslim dengan tidak baik di Indonesia, maka saudara-saudara kita yang non-Muslim akan diperlakukan juga bisa jadi tidak baik oleh mereka yang non-Muslim. Walaupun kita percaya itu oknum. Umat beragama kan, walaupun Kristen, Katolik, walaupun didiskriminasi di Indonesia, mereka gak akan mendiskriminasi Muslim di luar gitu. Tapi kan ada aja tapi oknum. Nah, ini Protestan nih, Kristen Protestan. Turunannya satu lagi itu apa sih? Pertama apa nih? Banyak banget, itu udah kan itu aliran berarti. Ini aliran-aliran. Jadi tiap kali ada orang yang merasa, oh ini nggak kayak gini, menurut gua kayak begini. Dan setiap kali itu ada penekanan yang tertentu gitulah pada pengajarannya. Udah terpecah. Karena kan tidak ada satu badan organisasi yang mengepalai. Kalau di Katolik kan ada sebuah paus, kan? hierarki itu. Betul. Hierarki, kalau udah Kristen Protestan karena tidak adanya itu, jadi liar pergerakannya. Gitu. Jadi macam-macam. Nama-nama itu kayak sampai hari ini tuh ini udah turunan keberapa, tapi aliran-aliran hari ini ya. Kayak Kristen, yang paling baru tuh karismatik, yang paling sering dengar. Itu gue karismatik. Kalau Pantekosta tuh? Pantekosta. Itu alirannya? Itu aliran. Itu Katolik ya? Enggak, itu juga ada. Kristen aliran Ortodok juga. Nanti itu ada yang baru, ada yang lama. Jadi itu semua aliran-aliran. Oke, nah turunannya tetap dari Protestan dong. Awalnya nih ya, cikal bakalnya nih ya. Karena lu protes sih. Kalau lu nggak protes gitu, banyak banget ini. Berarti kan? Kalau lu apa? Gua bukan gua sendiri ya, tapi orang-orang yang melihat iman ini seperti gua itu nggak terlalu banyak di Indonesia. Ada pendeta teologian yang di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu lebih banyak, yaitu kita bilangnya Kristen progresif. Ya. Lu udah protes terus progres. Ya, kalau protes di tempat kan kurang harus progresif. Sebenarnya itu ini juga kalimat baru nih, gue baru dengar banget tadi. Kalau gue pernah dengar ada Muslim progresif, artinya Muslim yang terus berupaya menyesuaikan diri dengan zamannya dengan tafsir-tafsir yang kontekstual. Betul. Tapi ya gak sampai jadi aliran kalau di Islam. Itu cuman gaya penafsiran terhadap teks. Gitu. Nah kalau lu nih jadi di Indonesia berarti ada gerejanya nggak loh? Tidak, karena itu bukan sebuah aliran yang kayak Pantekosta gitu. Iya, belum sebesar itu. Tapi itu lebih mungkin yang kayak Habib bilang, lebih kayak pemikiran cara membaca teks. Tapi karena itu cara membaca teks kitab suci, Alkitab, jadinya juga cara pemahaman. Titiknya, prinsipnya sama. Kita mencoba menggali Alkitab itu bukan apa yang tertulis kata-katanya, tapi mengerti benar-benar di waktu itu tuh, di konteksnya tuh apa esensinya, dan dibawa ke hari ini. Nah, tapi yang paling membedakan progresif, kalau di Amerika itu kan ada kan Republikan sama Demokrat. Gitu kan, merah sama biru, sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan nih yang tradisionalis, fundamentalis. Yang kalau Kristen tuh onat masuk neraka tuh, mereka biasa kayak gitu. Nah, itu kayak dia gitu. Karena gelap dia itu. Nah, itu yang lu bilang mau kesini, bro. Kalau Demokrat tadi Republik, kalau Demokrat kan SBY, AHY. Beda itu, bro, Demokratnya, bro. Bukan. Nah, kalau di sisi satunya sayap kiri itu yang tadi progresif. Kalau kita sering dibilangin orang, mungkin orang bilangnya liberal. Karena di mata orang tradisionalis, ini orang kayak sembarangan banget nih, ngentengin banget Alkitab. Iya, seenaknya kan ada hukum. Nah, yang kanan ini sangat melihat iman itu hukum. Bahwa iman kita itu apa yang boleh dan tak boleh. Tapi yang di kiri itu, kita percaya yang Tuhan Yesus bilang bahwa semua hukum yang ada ini bisa disimpulkan dalam dua hukum. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu.
Itulah yang kita bilang hukum kasih. Oke. Nah, kita sebagai orang Kristen tuh percaya bahwa firman itu ada dua. Firman yang tertulis, yaitu Alkitab, dan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Oke. Kan di ayat kita dibilang, maka firman itu turun, Yohanes 1 ayat 1, menjadi darah dan daging, Tuhan Yesus. Gitu. Gini, sorry. Bukannya memang firman yang tertulis itu adalah tulisan dari hidupnya Yesus, bro? Betul, tapi nggak semuanya. Malah dikit yang isinya Tuhan Yesus. Dari 66 kitab, ada 4 kitab Injil, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu kan tulisan tentang sejarah hidupnya Yesus kan? Betul. Ya. Tapi yang lain enggak. Oke. Gitu. Tapi intinya kalau progresif itu kita tidak melihat Alkitab dan tidak melihat kehidupan tuh hitam putih. Kita tahu ada hal-hal yang hitam dan putih, tapi bukan 50-50. Oke. Mungkin 10% yang putih, 10% yang hitam, sisanya 80% tuh abu-abu. Dan bagaimana kita menavigasikan hidup ini, prinsipnya satu, kasih Kristus. Bahkan gua pribadi percaya bahwa itu bukan ranah kita untuk bilang orang masuk neraka atau masuk surga. Ada satu statement yang sedikit kontroversial yang kemarin gua lemparkan, gua nggak inget di mana, tapi suka banget. Oh nggak gua bilang apa? Gua bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lu mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah, bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya. Kalau kita di Kristen kita Lu ngagetin bro barusan lu. Oh iya. Ada apa ini? iya enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu mau sebagai pinjem duit Bapa. apa sih gini-gini? Enggak, udah dapat 50.000 dari iya. Onat. Maksud gue gini. Jadi anak maksudnya apa? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Itu balik lagi ini kontroversial nih. Iya, tapi itu bukannya bukannya itu pikiran orang modern masa kini ya. Ya udah, religion is religion. Yang lo omongin itu sebenarnya logika dalam berkehidupan ya. Iya. Bener gak gue? Bener, makanya cara udah, pikir orang baik gue masuk surga, orang nggak nyolong nggak masuk. Lo ngerti gak sih maksud gue? Berarti thought lo maksud gue itu kan pikiran yang bukan konteks dalam agama. Itu kan logika berkehidupan. Iya. Ya kalau gue maling gue digebukin. Ya kalau gue nyetir ngebut, ya gue bakal tabrakan. Iya. So who needs religion kalau pemikirannya begitu? Tapi tahu nggak cara pikir gue ini makin kesini makin kesini makin kesana makin mantap sejak gue ngobrol Lo kesini sama apa kesana sih? Tengah dia sini. Masih di tengah. Masih di tengah. Nanti kita coba review lagi di akhir acara ya. Makin kesini makin kesana, terutama sejak gue mendengar belajar agama-agama lain. Karena menurut gue itu bisa mengasah, mempertajam, membuat gue makin yakin dengan iman gue, tapi juga banyak hal yang gue pelajari dan itu memperkaya iman gue. Iya. Nah kalau lu, posisi lu, setelah hidup ini gimana tuh? Itu satu pertanyaan. Iya. Gue tambahin lagi biar Stos jawab. Apa yang menjadi pembeda lo dengan Protestan dan tadi turunannya? Progresif itu apa lagi? Selain afterlife ya tadi ya? Afterlife-nya gimana? Gua Berarti nggak lu kita mau dari nggak afterlife percaya aja. Surga dan tadi neraka. lo bilang gua kalau baik Iya. berarti gua masuk surga. Nggak Coba, percaya Yesus gua. Gue balik dari perspektif gue ya. Dari gue ini gue pribadi ya. Mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Iya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya Iya. tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Oke, yang Setidaknya dari kayak Kristen. di film-film. Tom and Jerry. Bahwa neraka tuh kalau kita hidupnya buruk, nanti satu hari kita akan ke satu tempat yang banyak api-apinya, terus kita ditusuk-tusuk setan tuh. Iya. Selamanya abadi kita bakal selamanya ditusuk-tusuk setan itu sampai kekekalan. Iya. Gue nggak percaya neraka
seperti itu ada. Kenapa? Karena Bapa yang begitu baik, kita kan perspektif Tuhan tuh Bapa ya. Tuhan yang begitu baik, masa menciptakan satu tempat di mana ada kemungkinan anak-anaknya yang sangat dia kasihi, ya memang betul karena kesalahan anak-anaknya, tapi dia tahu ada kemungkinan anak-anaknya bakal masuk ke tempat itu. Kalau memang dia udah mau buat, ya mendingan dia jangan buat anak dong. Kalau dia udah buat anak. Sebenarnya pertanyaan ini pernah gue bertanyain dulu. Kalau Tuhan baik, kenapa kalau kita berdosa? Neraka. Nah, I don't know. Selama ini gue nggak pernah nanya. Gue bukan. Saya jawab ya. Jawab. Ya, Ini pertanyaan soalnya pernah gue tanya. Kalian janji ya, kalau jawaban saya bagus. Tapi ini pertanyaan pernah gue tanya ke Habib. Ya. Tapi menurut gue, ini perbedaan memahami jangankan sesuatu yang setelah hidup ini. Kita ini tentang hidup ini aja perbedaan kan. Perbedaan pilihan politik. Perbedaan apapun kita bisa berbeda lah. Untuk hal yang remeh-temeh aja. Iya. Lu di kakus yang duduk tuh. Jongkok apa duduk? Itu aja kadang beda kita. Bubur diaduk apa enggak diaduk? Makan nasi Padang kita pakai sendok atau pakai tangan? Lu pakai Habib? Pakai iman dong. Makanya gua bismillah dulu. Ya. Dapat lagi. Masuk. Maksud gue gini. Apalagi afterlife ya. Pasti ada banyak perbedaan di antara kita. Kalau gua ngelihat neraka itu juga bentuk kasih Tuhan, yaitu Allah. Karena lu kalau dipaksain masuk surga, lu bakal introvert di surga, bro. Karena circle lu itu bukan circle surga. Benar. Oh, sini nih satu gini. Iya, enggak. Kita bareng. Enggak, maksud gini, bro. Termasuk yang muslim yang melakukan dosa-dosa keburukan-keburukan. Jadi bagi gua itu ibarat kata surga itu tempat ber-AC. Kemudian elunya posisinya flu. Kalau dipaksain, maka flu lu makin jadi dan justru AC itu menyiksa lu. Maka dimasukkanlah ke neraka terlebih dahulu. Biar pas gitu ya. Biar selesai. Lebih PW gitu ya. Nah, enggak, maksudnya biar selesai dengan flu-nya. Kemudian nanti dimasukkan ke sorga. Jadi neraka itu tempat mencuci, pembersihan. Sama kayak Katolik konsepnya. Iya, sama. Waktu itu gua ngobrol dengan Katolik. Jadi pembersihan agar lu layak masuk sorga. Sehingga di sorga itu lu gak introvert. Wah, ini emang orang sorga nih. Tapi kalau lu orang neraka masuk nih, bro, ngapain di sini? Kan begitu. Karena loopnya udah kelihatan. Tapi kan sebenarnya gambaran neraka itu udah jelas dari awal. Jadi tahu. Jadi gini. Iya nggak? Enggak. Maksud gue gini. Neraka itu kayak lo ke dokter. Obat itu pahit. Tapi begitulah cara dokter mengasihi kita agar kita bisa sehat gitu. Nah, kalau gue sih perspektifnya gitu. Sama kayak Katolik. Nah, kalau lo berarti neraka nih ada tapi dengan format yang tidak seperti diceritakan pada umumnya atau emang nggak ada neraka? Gua pada saat ini, kenapa gue bilang pada saat ini? Karena semakin gue belajar, gue kan sampai S2 teologi tuh. Semakin gue belajar, semakin gue sadar bahwa Tuhan itu harus dicoba mengerti, tapi kita tidak akan benar-benar bisa mengerti Dia. Jadi sebelum gue mendalami ini, gue sering bilang ini yang benar, itu yang benar. Semakin gue mendalami, semakin gue takut untuk mengklaim sebuah kebenaran. Jadi sekarang gue udah nggak bilang ini yang benar dan yang salah. Gue bilang ini yang gue percaya saat ini. Karena kepercayaan gue berubah, Tuhan nggak berubah. Tapi pemahaman gue tentang Dia dan kebenarannya dan siapa Dia itu berubah. Kalau gue ngelihat diri gue 3 tahun yang lalu, apa yang keluar dari mulut gue bisa bilang, wah sesat banget lu Brian. Kenapa? Karena pemahaman gue bertumbuh, pengalaman gue bersama Dia. Nah, yang gue percaya adalah kalau kita tidak, masuk surga atau tidak itu hak prerogatif Tuhan. Gua nggak bisa tahu surga dan nerakanya ada. Gue percaya surga itu ada, bukan surga ya, keabadian dan kekekalan. Sebenarnya kalau gue ya ada. Surga itu kamu, dunia juga kamu. Aduh. Kita minum ini dari tadi belum dulu nih ABC. Apa bacanya ini, Bib? Enggak, soalnya abis si kohwa. Kohwa itu bahasa Arab artinya kopi, bro. Kalau syahadat artinya masuk Islam. Enggak, gue cuma ngasih tahu. Bro, enggak menarik. Makanya kita
kendorin dulu nih. Iya, Takutnya kendorin juga menurut gue ya. kendorin. Kayaknya nih yang dengerin episode ini itu harus ada ABC Kohwa di rumah. Iya harus. deh. Kalau kata gue iya sih. Ya, gila lu ngomong dar der dor. Tapi gua suka paling enggak beberapa hal dari Brian. Iya. Pertama, konsistensi. Iya. Dia seorang Kristen yang cara berpikirnya progresif dan dia memang betul-betul progresif. Artinya yang dia yakini sekarang nggak dia klaim bahwa akan diyakininya seterusnya. Bisa betul. jadi berubah. Betul. Kalau di Islam Imam Syafi'i itu punya qaul qadim, qaul jadid. Pendapatnya yang terdahulu ketika muda dan pendapatnya ketika sudah berumur. Dan itu berbeda. Kemudian yang kedua, gue sukanya tidak berfokus untuk menyalahkan orang lain. Tapi menganggap ya orang lain dengan segala kesalahannya urusan dia dan ada kebenaran dan kita dengan segala kebenarannya urusan kita yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan ada salahnya pasti. Betul. Karena kita manusia. Iya. Nah itu juga Imam Syafi'i katakan madhabku benar tapi pasti ada kesalahan di dalamnya. Madhab kamu salah tapi ada kebenaran di dalamnya. Jadi enak ngobrolnya tuh nggak ngerasa paling benar dan menyalah-nyalahkan orang lain. Betul. Ya, malu dong sama Google Maps. Kok malu? Ya kalau lo suruh belok kiri tapi lo belok kanan kan dia nggak pernah bilang, sesat lo. Langsung aja bro kasih jalan keluar bro. Iya. Soalnya yang buat Jadi gini yang bro. buat tersesat soalnya bro. Yang tadi belum selesai penjelasan lo. Nggak, gue setuju. Gue semakin gue kan gue nggak progresif dari dulu. Gue dulu tradisional juga. Kapan lu progresif bro? Pas gue belajar Alkitab, pelan-pelan gue kayak, oh ternyata begini. Nih, berarti dulunya lu warisan Kristen? Iya, warisan. Dan gue dibesarkan di gereja yang sangat tradisional. Berarti Dengar musik sesat, main game Pokemon sesat, nonton bioskop sesat, masuk neraka tuh semua. Berarti nonton Pokemon sesat. Iya bro, itu setan. Enggak serius beneran. Ada yang begitu bro? Ada. Oh, ada ya? Ada ininya lagi, ada penjabarannya. Pokemon itu kan yang bosnya, trainernya namanya Ash Ketchum kan? Oh iya. Ash itu adalah bahasa Inggris. Indonesianya S ya. Debu. Ya. Debu. Itu bakaran debu. Wah, itu Kejauhan bro, ya begitu orang Kristen di waktu itu. Ini yang gue bilang, maksud gue memang karena Islam mayoritas di Indonesia, kelihatan yang aneh-aneh kayak gitu tuh cuma ada di Muslim kan selama ini. Menurut gue ya oknum-oknum seperti itu tuh ada di semua agama. Iya. Makanya ya karena kebetulan di Indonesia yang mayoritas Muslim, seolah-olah yang aneh itu saudara-saudara saya aja kan. Tapi nyatanya kan ya ada itu kayak Pokemon diharamkan. Kalau di Islam kan dulu ada tuh yang mengharamkan game. Iya, sama. Detail-detailnya bahkan. Ya, gue hormatin sih pengharaman gitu. itu. Apa? Judi juga diharamkan kan? Kalau judi semua. Sama ya? Itu di Quran. Kita juga. Nggak baik gitu. Sorry. Itu apa ya? Nggak baik lah. Anda kayaknya otak Anda kekurangan oksigen. Coba le mineral Anda minum Coba dulu. saya minum dulu deh. Iya. Tadi lanjut. Ya, Tapi sejak gue makin berpikiran seperti ini ya, dan sebenarnya inti dari paham progresif itu bahwa kita melihat semuanya lewat lensa kasih Kristus gitu. Jadi nggak perlu hukum A, hukum B. Dikatakan semua hukum itu bisa dirangkumkan dengan dua hukum. Kasihlah Allah, kasihlah sesama. Dan dengan paham kayak contoh, gue nggak percaya dengan adanya neraka. Gue lebih santai. Makanya gue paling nggak suka dari dulu yang namanya kristenisasi. Sebenarnya beberapa orang mungkin datang dari hati yang baik. Hati yang gini, aduh gila Habib kasihan ya. Iya. Dia udah hidup baik, mulia. Tapi tersesat, dan masuk neraka nih, kan? kasihan. Mendingan gue kristenisasi Betul. dia. Niatnya baik. Dan gue gak ada masalah tapi keluarnya dengan nggak baik menurut gue sering kali gitu. Tapi kalau gue paham, gue percaya ada yang namanya surga kekekalan itu. Bentuknya seperti apa, gue tidak terlalu tahu. Masih belum gue yakini persisnya gimana. Tapi gue tahu itu ada keindahan dan keabadian. Ya. Dan yang gue tahu juga pemegang kuncinya bukan gue. Siapa bro? Tuhan. Oke. Dan itu adalah urusan Habib sama Tuhan dalam perjalanan dia dengan Tuhan. Iya. Dan menurut gua nggak sesimpel baptis atau nggak baptis. Tuhan Yesus atau nggak Tuhan Yesus. Tapi gua dibaptis. KTP-nya Kristen atau enggak. Gue dibaptis. Oh iya. Tapi tidak Lu sesimpel nebeng itu. Habib aja.
Tidak sesimpel itu maksudnya. Tidak sesimpel itu sekedar untuk bilang kalau udah dibaptis pasti masuk surga. Iya, tidak sesimpel itu. Gitu. Tapi lu waktu itu bilang sama gua kalau masuk Islam masih masuk surga. Siapa lu bilang begitu? Jangan nanya Iya. lo. Gak ada. Islam itu kata kerja, Nat. Lu kalau mau masuk surga harus kerja dulu. Oh. Nah, justru pertanyaan gue itu. Sebagai orang luar, gue sering diceritakan bahwa Yesus itu penyelamat. Ya. Sehingga kalau lu memilih bersama Yesus, ya udah pasti selamat karena diselamatkan oleh Yesus. Ada satu paham lagi yang gue percaya hari ini. Kebanyakan paham, gue gak paham nih. Gak paham. Biar lebih bingung lagi ya, nih gue keluarin. Kalau Kristen progresif itu percaya sama satu yang namanya Universal Salvation in Christ. Indonesianya itu keselamatan universal di dalam Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya, dia akan mempersatukan semua anak-anaknya melalui Kristus. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Gue percaya, maaf nih ya kalau dari gue, lu anak Tuhan Yesus, teman-teman di sini anak Tuhan Yesus, lu anak Tuhan Yesus. Kalau gue perspektifnya gitu, gini, gue dulu pas sebentar Bim, sebentar. Gue percaya Habib Jafar anak Tuhan Yesus. Gini. Gue pas. Gue gak seneng lo bilang gitu. Iya. Ini lu gue jangan percaya ngerasa puji gue. Iya. Ini gue percaya. Iya, terserah urusan lu itu. Gini. Iya. Enggak, dia soalnya seolah-olah gue seneng, Nat. Maksud gue, saya menghormati agama dia. Tapi itu kan saya punya keyakinan gua. juga. Iya, gitu loh. Ini perspektif gue ya, Bip ya. Iya kan. Itu kan pemikiran. Soalnya cara pikir gue simpel. Kan It's Tuhan okay. menciptakan anak-anaknya semua. Apakah anak-anaknya percaya dia atau enggak bapaknya, tetap anak-anaknya. Apakah anak-anaknya tahu atau enggak dia dilahirkan dari Tuhan ini, kan tetap anak-anaknya. Apakah anak-anaknya marah sama dia, ngomongin dia, tetap anaknya. Tapi kalau anaknya nggak nurut, terus tetap diselamatkan kan nggak adil, bro. Tetap anaknya. Itulah gini. Bokap gue, lu udah ketemu kan Bip ya? Iya. Bukan bokap yang sempurna. Ada hal baiknya, ada sisi buruknya. Pas SMA, gue pernah berantem sama orang tua gara-gara gue punya mantan yang mereka nggak setuju. Anak SMA ya. Beda agama nih biasanya. Enggak, satu. Tapi satu kali kita berantem, disuruh putus, gue kagak mau, sampai keluar dari nyokap gue kayaknya, kalau nggak salah ya waktu itu. Atau bokap, pokoknya bonyok gue lah berdua-dua. Kamu pilih dia atau pilih papi mami? Berantemnya udah seruat itu tuh. Bukan salah siapa lah, semuanya salah ya. Udah main pilih-pilihan ya. Pilih-pilih. Waktu itu kayak sama-sama semua emosi ya. Kalau kamu pilih dia, kita akan keluarin kamu dari kakak dan lain-lain. Ini ya momen emosi gitu ya. Tapi ambillah momen seperti itu. Dan let's say gue tetap memilih gue melawan bokap gue. Dan gue dikeluarkan dari kakak dan apa. Dan dikoranin semua. Tapi pada akhirnya kan gue tetap anak dia. Dia ngelahirin gue. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Mau lu kemana kek ya? Iya, mau gue ngaco, nggak peduli, gue brengsek apa, separapun, gue tetap anak dia. Nah, bokap gue dan nyokap gue, untung itu nggak terjadi ya. Saya tetap anaknya papi mami, I love you. Dan saya sudah bertobat. Papi mami gue. Oh, enggak. Sorry. Nggak apa-apa sih. Tapi kan yang jelasin itu sebenarnya. Ya kan, kita mencintai semua manusia. Iya. Bergandengan. Ini bukan lagu gereja kan? Jangan main-main. Bukan. Dia bisa yuk. Dia kayak Banti mah. Gila. Dia mah kayak Banti tahun lalu dia. Iya, mirip. Ngeprank. Tapi menurut gua pemahaman dia tuh tungguin. Gue pengen ngasih perspektif gue sebagai seorang muslim. Maksud gue biar obrolan ini kaya gitu. Betul. Gini, bro. Kalau Nabi Muhammad itu bilangnya begini. Kalau putriku tercinta Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya sebagai simbol keadilan. Justru karena sayang dikasih hukum di dunia agar kelak sudah tidak mempertanggungjawabkan lagi di akhirat karena selesai hukumnya di dunia. Atau gini, ada satu cerita dari Nabi Ibrahim yang kemudian Abraham ini menjadi nenek moyang dari 3 agama kan. Nah,
seorang ateis itu datang kepada beliau, umur 70 tahun, beliau biasa memberi makan kepada siapa yang datang ke rumahnya, tapi karena dia ateis, kata Nabi Ibrahim, saya nggak bisa nih ngasih, nggak sampai hati, karena rezeki ini dari Tuhan, dan kamu tidak menyembah Tuhan. Mau nggak menyembah Tuhan dan saya kasih makan? Kata dia, saya tidak akan menukar ketidakberimanan saya dengan sepiring nasi. Dan dia pergi, Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim, orang itu 70 tahun menjadi ateis dan sampai umur 70 karena setiap hari saya kasih makan, saya kasih minum. Sekali minta makan kepada kamu, kamu tolak atas nama saya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar dia. Makanya kalau di Islam itu ada Rahman, kasih Tuhan yang bersifat umum. Menyembah atau tidak menyembah Tuhan tetap dikasih makan, kasih minum. Tapi ada Rahim. Rahim itu yang khusus. Siapa yang pergi ke sini, dia akan menjemput kasih Tuhan dan Tuhan akan memberikan surga untuk dia. Nah, ini titiknya kalau dalam keyakinan gue ya, Islam. Kalau lu sama Onat mau ikut, monggo. Ya maksudnya kan Iya dong. Iya. Gue suka. Gue gak ada masalah dengan kristenisasi, islamisasi, katolikisasi itu agak berat. Agak mungkin gitu. Sebetulnya susah gitu, apalagi dilakukan. Enggak, maksud gue gak ada masalah. Setiap agama berhak menyebarkan agamanya. Yang penting tidak ada paksaan, tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi kalau gue sih lebih kayak begitu. Bentuk kasih sayangnya itu tidak mesti kemudian kalaupun salah tetap ya udah dia anak gue gitu. Ngerti. Berarti akhirnya walaupun Yesus mencintai seluruh manusia, tapi kalau yang mencuri, yang membunuh, gimana bro? Kalau yang gua mengerti dan gua paham saat ini, kalau kita melawan dia dan berbuat intinya tidak mengikuti ajarannya, mentok-mentok bukan ke neraka, tapi ya binasa, mati dan nggak ada afterlife. Terus orang sering nanya kan, jadi nggak adil banget dong. Sekarang gua ngerasa gini, sebenarnya surga neraka itu ada hari ini di dunia. Hidup aja udah susah banget kayak neraka kok. Sebelum kita jauh-jauh banget gitu. Lagi lo hidup mau sebulan. Neraka tuh. Kalau malam surga bentar ya. Iya dong. Sisanya neraka. Gila ya, kita dari tadi ngomongin surga dan neraka ya. Ini bicara kayak gini nih. Berat. Gue kayak takut gak bisa diselamatin. Makanya gue jadi frustasi kan. Wah, kalau lu ngerasa gitu, lu harusnya banyak bersyukur, Nat. Lu resapi dan syukuri apa yang ada di sekitar lu, Nat. Seperti indahnya warna alam, menjadi pengingat tuh buat kita bahwa semua itu ada untuk kita syukuri. Nippon Paint mengangkat keindahan warna alam yang dibawa masuk ke dalam rumah. Bib, maksudnya warna alam tuh gimana sih? Jadi bayangin tuh, keindahan warna alam yang biasanya lo nikmati dengan healing, traveling, dan lain sebagainya, itu dibawa ke dalam rumah. Warna-warna di set ini nih, nah makanya kita bukan hanya bawa ke rumah, kita bawa ke set ini. Warna-warna di set ini inspirasinya dari indahnya warna alam, ada warna coklat hangat yang menunjukkan keramahan, kemudian warna kuning pagi melambangkan kehangatan, ada juga manisnya warna mawar merah muda yang menyejukkan seperti saat mendengarkan lantunan doa. Dan nih juga ada biru bahari yang mencerminkan kedamaian dan indahnya silaturahmi. Makanya warna-warna ini nih bukan hanya indah, tapi ada filosofinya, Nat. Nah, tapi gimana ya, Bip? Gue tuh nggak bisa nemuin warna-warna kayak gitu. Semuanya bisa lo temui di produk Nippon Paint, Nat. Kalau lo mau cat untuk eksterior, ada Nippon Weatherbond Solar Reflect. Cat yang punya sunblock teknologi bisa nurunin suhu sampai 5 derajat Celcius. Bayangin tuh, bukan hanya suasananya yang seperti alam, tapi suhunya juga, Nat. Kalau lu cari cat interior, Nippon Paint punya 2 cat. Ada cat anti kuman dengan teknologi silver ion. Buat kamu yang nyari hasil akhirnya low sheen dan cat anti noda, Nippon Spotless Plus. Kalau lu nyari yang hasil akhirnya matte dan yang mudah dibersihkan, ada Nippon Flawless Easy Wash. Satu lagi. Kalau lu lagi nyari cat kayu besi, ada Nippon B-Brand 1000 yang punya daya kilap tinggi dan cepat kering. Jadi udah mengkilapnya tuh tinggi dayanya, plus kalau ada yang megang cepat keringnya, Nat. Oh, gitu ya, Bib? Ngomong apa?
Betul gitu dong. Nippon Pen, I love it, you love it, everybody love it. Wow, Keren. Gue jadi pengen tuh masjid gua nanti pakai Nippon Pen, pondok pesantren pakai Nippon Pen. Nah, kalau lu mau ngecat gereja lu sebagai bentuk bakti lu kepada Yesus, misalnya gua ke masjid atau rumah atau apapun yang pengen kita tampilkan indah, untuk produk selengkapnya dari Nippon Pen tuh bisa dicek di website ramadan.nipponpen.id atau cek Instagram @nipponpenindo dan inspirasi warna di @colorscheme.id. Tren warna Ramadan dari Nippon Pen, sentuhan warna baru, hiasi Ramadanmu. Karena Ramadan ini kan keindahan bukan hanya bagi orang Islam. Ya, seperti login, tontonan bagi semua agama. Ramadan itu juga rahmatan lil alamin. Jadi kalau lu memanfaatkan nih keindahan Nippon Pen di bulan Ramadan dengan segala warnanya, bisa tuh buat rumah lu. Nah, ini pertanyaan yang menurut gua mungkin tidak rasional, tapi lebih ke emosional. Apa? Gimana sih orang Kristen itu melihat seorang Yesus yang disalib? Kenapa itu kayak epic banget? Dan kemudian menjadi penyelamatan bagi semesta. Apa sebenarnya sudut pandangnya sehingga wah, Yesus nih disalib. Maksud gua, kalau Nabi Muhammad kan di Taif dilempar batu, tapi itu nggak sampai kemudian sebagaimana orang Kristen yang sangat mengimani itu sebagai tebusan bagi segalanya. Kalau kita melihatnya itu pengorbanan seorang Nabi dalam menyebarkan Islam. Selesai. Nah, kalau Yesus tuh kan disalib itu kayak ini banget kan, maksudnya satu keimanan yang kokoh banget. Gimana sih sebenarnya orang Kristen tuh ngelihat penyalipan Yesus? Jadi penyalipan Kristus itu dianggap sebagai pengorbanan yang tertinggi, ekspresi pengorbanan tertinggi, bentuk cinta kasih yang sejati. Karena di zaman itu, kalau ngomong orang di zaman itu, setiap kali mereka berdosa, mereka itu harus menyembelih kurban. Karena yang bisa membalas darah hanyalah darah. Karena kalau berdosa, upah dosa adalah maut. Dan sebelum mati, kita harus mengorbankan binatang, ada yang kambing, ada yang domba, ada yang burung. Semakin besar dosanya, semakin besar atau berharga binatang yang harus dikorbankan. Itu tiap kali itu. Tapi terus-terus terjadi dan manusia terus berdosa dan terus-terus dilakukan. Sampai ditulis di nabi-nabi waktu itu, dibilang satu hari nanti akan ada domba Allah yang tidak bercela, tidak cacat. Satu-satunya manusia yang mereka percayai tidak pernah berdosa. The perfect lamb, domba yang paling sempurna. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kenapa salib? Salib itu di zaman itu adalah cara mati yang paling rendah, paling jelek, paling najis, paling terkutuk. Karena mati dihukum. Mati di zaman itu yang disalib itu hanyalah orang-orang yang paling parah, pembunuh, pemerkosa. Kalau dosanya udah kelewatan banget di zaman itu, matinya disalib. Itu mempermalukan sekali. Bukan cuma dia, tapi semua orang ngeliatin dan disiksa disalib gitu. Nah, jadi bentuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah apa yang orang-orang waktu itu, umat waktu itu nanti-nantikan. Bahwa akan ada penebusan domba Allah yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Dan satu kali dia dikorbankan darahnya di atas kayu salib, darahnya akan cukup sekali untuk selamanya menebus dan membersihkan kita semua. Makanya sejak hari itu nggak perlu lagi potong kurban kalau mereka udah berdosa. Itu untuk orang-orang yang percaya kayak orang Kristen, orang Katolik. Tapi Tuhan Yesus tuh bilang gini, bahwa tidak ada yang lebih ekspresi cinta yang lebih besar kalau kita mengasihi seseorang selain sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya gitu. Jadi bentuk pengorbanan itu sih yang kita percaya. Gitu. Kalau di Islam itu gue diingatkan dengan kesyahidan. Cara terbaik untuk meninggal itu adalah dengan mati syahid. Mati dalam keadaan termulia. Orang seringkali memahami mati syahid itu mati di medan perang. Tidak. Mati di medan perang salah satu mati syahid.
tergantung juga posisinya dia ketika berperang itu di pihak yang benar apa enggak. Dan dia di pihak yang benar betul-betul benar apa enggak. Jangan-jangan motivasinya yang lain. Tapi bagi gua mati syahid itu adalah tentang hidup, bukan tentang mati. Suka. Cara mati syahid itu adalah dengan cara hidup yang mulia. Siapa yang hidupnya mulia meskipun matinya di kasur, maka dia syahid. Tapi kalau hidupnya buruk, meskipun matinya di medan perang, dia tetap buruk. Nah, mati syahid itu kalau di Islam. Dan gue jadi teringat ini, bro. Sebelum Nabi Ibrahim diutus, itu ada tradisi masyarakat masokis yang mempersembahkan darah, termasuk darah manusia, kepada Tuhan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail. Kalau dalam Yahudi Ishak, bukan Ismail. Nah, disembelih, begitu mau disembelih digantikan dengan domba. Nah, itu salah satu hikmahnya sebagai kritik kepada kaum masohis bahwa agama Ibrahim yang kemudian akhirnya kita meyakininya Islam sekarang itu bukan agama yang menyembah Tuhan yang haus darah. Betul. Sehingga gak ada lagi orang yang boleh disakiti, apalagi ditumpahkan darahnya, dan puncaknya dibunuh nyawanya hanya karena lu mempersembahkannya untuk Tuhan. Justru dalam Al-Quran itu dibilang Tuhan akan memberikan karunia kepada orang yang menjaga kehidupan. Siapa yang menghidupi satu orang, ia seperti menghidupi orang sedunia. Dan siapa yang membunuh satu orang, ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Begitu kata Quran. Jadi akhirnya kan gitu. Story-nya berbeda, tapi pesannya tuh ketemu. Berbeda dalam agama bersama itu, dalam nilai-nilai ketulusan itu kan. Dan kalau gue boleh nutup untuk boleh progresif bro. Boleh bro, ini mah konten toleransi bro. Biar nanti nggak tiba-tiba dibilang wah itu progresif gini-gini kan, makanya kita sering dibilang liberal kan. Tapi intinya Kristen progresif dan paham yang gue anut sekarang lebih daripada yang tradisional, plusnya cuma satu menurut gue, memfokuskan semuanya kepada nilai, bukan hukum-hukum. Value apa yang value kasih yang ditunjukkan oleh seorang Tuhan Yesus. Nggak masalah surga neraka itu bukan intinya. Intinya adalah sekarang kita bisa membawa surga ke tempat ini nggak? Dengan cara apa? Seperti ini. Berbaik, bertoleransi, menyebarkan kasih, berkorban demi orang. Itulah surga-surga yang kita ciptakan. Jadi lebih concern ke hari ini dan bagaimana kita menghidupi nilai-nilai tersebut gitu. Dan dalam itu kita bisa bertoleransi betul. banget. Dan sebagai orang luar, gue memang selama ini belajar bahwa Kristen itu agama yang love oriented. Agama kasih disebutnya. Kalau Yahudi dan Islam itu seringkali disebutnya nomos oriented, agama hukum. Meskipun di dalam kekristenan tentu ada hukum, dan di dalam Islam dan Yahudi ada kasih. Karena kan cinta tuh nggak memiliki agama, tapi semua agama itu mengajarkan tentang cinta. Makanya ini akan gue tutup dengan kasih ya. Ngapain lu tutup? Ini obrolan bagus lo tentang dakwah Kristen, kemudian Islam. Karena lu udah kayak gak suka sih orang ngobrol dakwah. Ini gue nikmati sekali. Ngobrol kekerenan. Kenapa lu selalu kegelapan? Bukan. Kita kasih kesempatan, kayak dia mau dakwah. Gue dari tadi hanya ada. Dia gak bisa dikasih kesempatan karena hatinya penuh dengan kesempitan. Buktikan salah. Bukan. Semakin orang dijudge, menurut gua kita akan diangkat derajatnya. Makanya gua tutup hari ini dengan satu quote. Ini pasti. Ini gua siap. Inspiring. Lo harus siapin karena minum ABC. Walaupun gua nggak mau bilang siapin quote di apa? Siapin ya. Di HP lo. Nah, walaupun dari awal gue Katolik dan kita udah tau lah kasih, tapi gue tetap yang gue pegang teguh, sorry ya. Cuma satu kasih, Shanti. Oh kasih.